Ya, kembali bersama kami dan kita masih membahas mengenai pertarungan parpol dalam gubernur, pemilihan gubernur untuk merebut kursi gubernur. Karena tadi kalau dikatakan nih Jawa Barat, kalau tadi Jawa Timur gitu, walaupun tadi masih ada sebenarnya bicara tadi mengenai isu Abdullah Azwar Anas yang muncul dan isunya pun ada juga kemudian hal-hal negatif ini sudah mulai muncul begitu kan, artinya jangan-jangan bisa terjadi hal khusus hal negatif di Jawa Timur. Secara pribadi kalau saya sangat menyayangkan ya hal semacam itu masih terjadi. Isu itu kan sebenarnya isu yang tidak pas lagi lah di era sekarang ini gitu. Jadi saya meskipun saya tidak, sekali lagi saya tidak mau berkomentar ke dalam sana ya, tapi kebenarannya gimana itu kan ahli IT ini. Alhamdulillah saya sekarang sudah tidak mau berkomentar lagi ya, bukan apa-apa karena masih di situ. Masih, cuman kan karena kebetulan sekarang sudah menjadi bagian dari partai. Setelah jadi anggota DPR nggak mau masuk ke, padahal penting loh ini konfirmasinya. Apalagi itu fotonya foto lama sebenarnya. Tapi sekali lagi sayang sekali hal semacam terjadi. Itu beda tipis dengan isu SARA. Jadi tidak pas isu itu dimunculkan. Tapi bagaimanapun juga pasti berpengaruh. Orang akan mencari kesalahan, kekurangan, kelemahan. Karena bagaimanapun juga kita lihat sudah mulai ada orang pemberitaannya pun kan sudah menyebut begitu, sudah digoyang, ragu-ragu, sudah diam 1000 bahasa, handphonenya dikontak tidak lagi nyambung. Nah itu kan bagaimanapun juga merugikan. Dan saya berharap yang bersangkutan dalam hal Mas Azwar Anas juga bisa cepat artinya menjawab itu semua. Secepatnya begitu kan supaya menenangkan juga. Seperti yang diharapkan Chris Hasto gitu kan, bahwa dia masih di situ. Tapi saya kok enggak ini karena lawannya akan menggunakan berbagai macam cara yang disebut negatif campaign. Lawan tuh bukan berarti dari luar. Ini yang menarik. Lawan itu bisa dari dalam. Iya, artinya lawan pokoknya yang selalu ada lawan. Dia di Banyuwangi juga selalu ada lawan. Tetapi artinya ini dalam kaitannya kontestasi itu yang sudah mepet. Dicari-cari ini kelemahannya. Ya ternyata, ini yang disebut barang lama. Walaupun menurut anda ini sudah nggak relevan, tapi buat mereka yang... Tapi fenomena yang sekarang di samping isu yang dari dalam, yang menarik juga, yang tadi pagi juga sekali lagi di highlight oleh Ketua Umum kami, Pak SBY, yaitu adalah adanya tren yang sekarang ini di pilkada sekarang ini, upaya untuk quote and quote, ya meskipun dibantah ya, kriminalisasi yang dilakukan oleh pihak-pihak tertentu, yaitu injury time, tiba-tiba beberapa calon itu diperkarakan. Ya kan? Itu juga dialami oleh kader kami di Demokrat, dialami oleh kader-kader partai yang lain. Jadi itu juga tidak elegan lah hal kayak gitu terjadi. Cara-cara seperti itu. Padahal segala macam cara lah. Betul. Padahal sebenarnya Polri sendiri sudah punya surat keputusan Kapolri ya, ketika zaman Pak Badrudin dulu jadi Kapolri. Untuk calon-calon atau bakal calon, perkaranya harusnya ditunda terlebih dahulu. Mungkin banyak juga Polri yang ikut pilkada juga. Nah itulah masalahnya. Banyak nih jenderal-jenderal. Tapi nggak banyak lah. Apakah kira-kira memang mewarnai? Ya nggak tahu. Enggak 171. Tapi memang atas nama diskresi. Atas nama diskresi seringkali overshoot. Betul. Jadi berlebihan gitu istilahnya. Jadi harusnya tidak semua laporan itu ditindaklanjuti, gitu. Tapi ada kenyataan yang menguntungkan ya dia ambil, kalau enggak ya dia buang gitu laporan. Ya memang ini satu hal yang masih mewarnai proses hubungan state society. Baik, dan mungkin kalau kita bicara mengenai Jawa Barat begitu, Demokrat yang katanya meradang nih ketika PKS dan PAN menarik dukungan kepada Deddy Mizwar gitu. Sampai ada bilang dikatakan partai pengkhianat. Aduh. Sampai ada ngomong gitu? Enggak. Sekali lagi begini, Indonesia itu alhamdulillah ya, tadi Pak Indria juga sudah menyampaikan, kita memang sedang belajar berdemokrasi. Tapi dalam keterbelajarannya itu, ya learning by doing juga banyak. Ya, jadi artinya kita biasanya berakhir juga dengan manis. Ya, saya terus terang mengakui, dulu memang pasangan Demis dan Pak Ahmad Saiku itu yang pertama kali yang memunculkan adalah Gerindra dan PKS. Ya. Tapi kemudian ketika Pak Deddy Mizwar diingatkan sejarahnya, ya sebenarnya beda tipis lagi dengan Jawa Timur. Ketika Gus Ipul waktu itu sebenarnya sudah 2 menjadi 1 antara Gus Ipul dan Gubernur sekarang Pak Dekarwo. Pak Dekarwo adalah Ketua DPD Partai Demokrat Jawa Timur, dan Gus Ipul itu juga sudah sangat dikader gitu loh. Ibaratnya mau dibirukan juga gitu. Tapi kan tiba-tiba diingatkan sejarahnya bahwa Gus Ipul itu dulu
adalah PDI Perjuangan. Masuklah ke PDI Perjuangan. Jadi ya tapi sah-sah saja. dukung PKB kalau Mas. Nah, kalau di sana PKB. Nah, kalau di sini kebetulan kemudian karena sudah juga kemana-mana bersosialisasi Mas Demis dan juga Kang Demis dan juga Pak Mas Saiku dan kemudian memunculkan pasangan baru Pak Derajat dan juga Pak Mas Saiku. Kami sekali lagi kalau dikatakan meradang sama sekali enggak, Mbak. Kami justru memberikan ucapan selamat. Benar, dimanapun saya selalu mengatakan ucapan selamat kepada pasangan ini. Karena apa? Justru sebenarnya sekarang yang meradang, mohon maaf, justru bukan kami gitu loh. Pasangan yang lain pasangan, gitu. kenapa Iya. gitu? Maksudnya kenapa Pak Ridwan Kamil yang mana karena kalau dikatakan Pak Derajat dan Pak Mas Saiku itu sudah firm. Pastilah itu ya. Artinya Gerindra dan PKS ini sudah cukup suaranya. Meskipun tadinya akan ada PAN dan PAN-nya pun terakhir mendekat ke kami ya gitu dan akhirnya sudah hampir confirm ke kami. Itu juga artinya tidak ada masalah. Dua ini insya Allah jadi gitu loh. Artinya bahkan siapa 0102-nya Demokrat pun menyerahkan kepada ibaratnya ijab kabul gitu ya, pasangan yang mau di nomor satu karena idealnya memang nomor satu adalah yang tadinya wakil gubernur ya, wagub naik jadi gubernur, bupati naik jadi. Tapi kami juga merasa Pak Indra sama itu kursi kami di Jawa Barat itu hanya 12, kursi Golkar 17. Jadi ada perbedaan 5 kursi yang menurut kami memang ibaratnya itu memang bisa jadi perbincangan. Tapi alhamdulillah sudah hampir jadi ya 0102-nya, apalagi insya Allah didukung PAN tanpa mengganggu pasangan Pak Derajat dan juga Pak Mas Saiku. Nah, dua ini yang terjadi. Sedangkan Pak RK ya, Kang Emil itulah yang mungkin yang sekarang, tapi saya harapkan ya nggak akan meradang lah. Obatnya banyak lah. Tinggal minum paracetamol selesai. Ada yang masih galau gitu. Sebenarnya yang ditunggu kan sebenarnya PDI Perjuangan. Karena sampai hari ini untuk Jawa Barat belum. Sementara rasanya kalau PDI Perjuangan mengusung sendiri itu kan berpengaruh terutama terhadap Pak Ridwan Kamil yang karena membutuhkan kecukupan ya untuk kan suaranya ya. Nah, di Jawa Tengah juga kita semua menunggu sebenarnya keputusan PDI Perjuangan merekomendasikan apakah kepada petahana atau apa, karena ada satu dan lain hal kita memahami tingkat kesulitan yang harus dihadapi oleh PDI Perjuangan untuk memutuskan di Jawa Barat, khususnya di Jawa Tengah dan di Jawa Barat. Jadi sebenarnya memang susah gampang karena jumlah yang mau diputuskan banyak 171 dan kemudian Jawa ini penting untuk bisa kita hadirkan yang tingkat dan kemungkinan menangnya besar karena memang Pilkada 2018 ini pasti rasanya Pilpres. Jadi memang semua partai lah ingin mengamankan ingin supaya sukses di Pilkada 2018. Jawa Barat juga, Jawa Tengah tadi yang disebut Pak Indra sampai itu tadi yang Jawa Tengah tuh sempat juga ada nama lain. Kita bahas nanti Jawa Tengah ya digadang-gadang kan KTI tadi kan punya cita-cita lebih besar. Maunya bukan itu kok dicalonkan itu. Nah, gitu loh. Oke, kita masih lanjut lagi bersama kami kembali usai pariwara.